Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang organisasi pengetahuan dalam pikiran. Organisasi pengetahuan dalam pikiran itu secara garis besar dibagi dalam beberapa pengetahuan. Yang pertama itu adalah konsep dasar pengetahuan, kemudian kategori dan organisasi pengetahuan, dan skema. Konsep dasar pengetahuan. Dalam kajian epistemologi terdapat dua jenis pengetahuan atau knowledge. Yang pertama adalah declarative knowledge, yaitu pengetahuan akan fakta yang dapat dijelaskan atau dinyatakan. Contohnya, nama adik, gambaran tentang bentuk stadion Senayan, bentuk dan karakter anjing, artis, idola, dan sebagainya. Kemudian adalah prosedur knowledge, atau pengetahuan terhadap prosedur-prosedur yang dapat diterapkan. Contohnya adalah langkah-langkah dalam mengikat tali sepatu atau tahapan belajar mengemudi mobil. Ini semua adalah contoh-contoh dari prosedur. Untuk meneliti tentang pengetahuan, ilmuwan konektif lebih cenderung menggunakan metode empiris, yaitu melalui yang pertama eksperimen atau melalui laboratorium, di mana meneliti secara tidak langsung menggunakan representasi pengetahuan yang tersimpan dalam kognisi seseorang dan mengobservasi orang tersebut dalam mengerjakan tugas-tugas kognitif. Kemudian yang kedua yaitu stadio neurofisiologis, yaitu mengobservasi otak yang normal respon terhadap tugas kognitif yang melibatkan representasi pengetahuan, menghubungkan defisit dalam representasi pengetahuan dengan kerusakan di otak. Pengetahuan direpresentasikan dalam kognisi kita dalam berbagai bentuk, misalnya gambar, simbol, suara, rasa, dan sebagainya. Dalam psikologi kognitif, yang banyak diteliti oleh representasi pengetahuan ini melalui yang pertama adalah gambar, dan kemudian simbol. Misalnya gambar anjing dan simbol atau hanya tulisan. Kemudian kategori dan organisasi pengetahuan. Unit dasar dari pengetahuan dalam kognisi kita adalah konsep. Konsep yaitu sebuah ide atau gagasan tentang sesuatu yang memberikan makna untuk memahami dunia atau fenomena. Kemudian konsep merupakan representasi mental yang digunakan untuk berbagai fungsi kognitif. Seringkali suatu konsep disebutkan atau direpresentasikan dengan hanya satu kata. Contohnya bumi. Kata tersebut sudah menggambarkan bentuk bumi. Konsep yang satu juga sering dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain. Contohnya, bumi dihubungkan dengan manusia, makhluk hidup, bentuknya bulat, salah satunya planet yang terdapat manusia untuk menjalani hidup sebelum meninggal. Salah satu cara untuk mengorganisasikan konsep agar mudah dipahami yaitu dengan cara kategorisasi. Kategorisasi adalah metode yang berfungsi untuk mengorganisasi atau menunjukkan aspek-aspek kesamaan atau similarity antara konsep-konsep berdasarkan fitur-fitur umum atau kesamaan tipenya. Contoh kategorisasi, misalnya sebuah mobil, kemudian ada bus, kemudian ada kereta. Nah, ini semua adalah contoh kategorisasi dari transportasi darat. Kemudian contoh yang lain, misalnya ada buah jeruk, kemudian apel, kemudian buah melon. Ini adalah contoh dari kategorisasi dari buah-buahan. Pendekatan dalam kategorisasi. Pendekatan dalam kategorisasi ini dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu natural dan artifact kategori. Kemudian fitur-based kategori, kemudian prototype teori, dan yang keempat teori batch view, kemudian semantic network model.
Natural dan artefak kategori ini adalah pengelompokan yang terbentuk secara alamiah. Contohnya adalah kelompok unggas, kemudian kelompok mamalia, dan kelompok hmm, palem dan sebagainya. Artefak kategori pengelompokan yang dibentuk atau diciptakan oleh manusia berdasarkan tujuan atau fungsinya tertentu. Contohnya adalah gaget. Gaget ini kan ini kan banyak jenisnya. Kemudian olahraga juga banyak jenisnya, misalnya lari, senam, renang dan lain sebagainya. Kemudian senjata juga memiliki banyak jenis. Kemudian fitur-based kategori. Pengelompokan konsep berdasarkan set fitur-fiturnya. Setiap fitur merupakan elemen penting dari kategori. Agar konsep dapat menjadi anggota dari kategori tertentu, ia harus memiliki fitur yang spesifik atau unik. Contoh konsep bujangan harus mewakili 3 fitur, yaitu laki-laki. Dari bujangan ini memiliki 3 makna, yaitu atau harus mewakili. Yang pertama itu harus laki-laki, kemudian belum menikah, dan orang dewasa. Maka jika memenuhi syarat tersebut, maka ini termasuk dalam arti bujangan. Kemudian remaja laki-laki yang belum menikah tidak disebut karena usianya masih remaja atau bukan dewasa. Selanjutnya adalah prototipe teori. Pengelompokan atau kategori dari konsep dibentuk berdasarkan model atau prototipe dari kategori tersebut. Keanggotaan dalam kategori ditentukan dengan membandingkan objek dengan prototipe yang mempresentasikan kategori. Berbeda dengan fitur-based kategori, pada pendekatan ini tidak selalu karakteristik spesifik harus ada pada prototipe. Contoh dari prototipe teori, permainan games biasanya menyenangkan bila dimainkan oleh 2 orang dan menantang, tetapi tidak selalu game sesuai dengan prototipe yang dimaksud di atas. Misalnya kemudian contoh yang lebih mudah dipahami selanjutnya adalah konsep burung. Burung ini adalah makhluk hidup yang mempunyai sayap dan bisa terbang. Tetapi pada kenyataan ada burung onta dan penguin ini juga termasuk burung dan punya sayap, namun dia tidak bersang. Nah, ini sudah menggambarkan bahwasanya kedua jenis burung ini tidak menggambarkan dari prototipe di atas. Kemudian teori Gates view. Pengelompokan konsep berdasarkan pemahaman teori yang implisit atau berdasarkan gagasan-gagasan ide-ide umum mengenai konsep tersebut. Pendekatan ini memang lebih kompleks, namun individu sudah mampu membedakan hal-hal yang esensial dari sebuah konsep, karena individu tersebut sudah mempunyai representasi mental tentang konsep. Contohnya adalah konsep tentang juara atau olahragawan sejati. Kita dapat mengkategorikan seseorang atlet sebagai juara atau olahragawan sejati karena dia memang terus-menerus, atau karena dia tidak pernah bermain curang, atau bisa juga karena dia dapat menerima atau mengakui kekalahan orang secara terbuka. Kemudian semantic network model. Kategori konsep dapat disusun dalam bentuk hierarki tingkatan melalui dari yang umum atas sampai ke yang spesifik atau ke bawah. Semantic network model menggunakan pendekatan ini untuk mengkategorikan pengetahuan dan konsep dapat terorganisir di pikiran kita. Semantic network model merupakan model pengetahuan yang direalisasikan dalam bentuk jaringan semantik yang sifatnya hierarkis atau berkaitan dengan makna yang diekspresikan dalam bahasa. Kemudian jaringan semantik adalah jaringan makna yang saling berhubungan. Selanjutnya adalah skema.
Skema adalah kerangka kerja mental untuk mengorganisir pengetahuan. Melalui skema ini, kita dapat memahami bagaimana konsep-konsep saling berkaitan atau berkoneksi dalam kognisi pikiran kita. Skema berisi informasi-informasi yang saling berkaitan. Keterkaitan tersebut bisa meliputi keterkaitan antara konsep dan konteksnya, ikat dan laut, keterkaitan konsep, konsep konsep truk dan kendaraan, kemudian atribut-atribut pada konsep, misalnya pada truk ada memiliki ciri-ciri berat, kemudian tinggi dan warna dari sebuah truk. Ini adalah konsep atau atribut yang terdapat pada konsep truk. Kemudian keterkaitan atribut konsep yang berbeda, misalnya berat truk dan berat mobil sedan, pasti ini memiliki konsep yang berbeda. Kemudian keterkaitan antara konsep dan konteksnya, misalnya ikan dan laut. Kemudian keterkaitan antara konsep spesifik dengan pengetahuan umum, misalnya Presiden Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia, dan demokrasi di Indonesia. Karakteristik skema. Skema dapat meliputi skema yang lain, kemudian skema tentang mamalia meliputi skema tentang sapi, skema tentang kera, dan sebagainya. Skema mencakup fakta-fakta yang setipe atau umum yang dapat sedikit berbeda dengan skema yang lain. Skema tentang mamalia yang salah satu cirinya memiliki bulu, paus, sedikit, dan bulu. Skema dapat bervariasi derajat abstraknya. Kemudian skema tentang keadilan lebih abstrak dibandingkan dengan skema tentang buah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.